きな見物なんだ小さくきらりときめいて眠くなる毎日答えは探せないままで行ったり沈んだりする Day by day 立ち止まらせてちょっとだけくるくると回るメリーゴーラン繰り返す景色変わらない想いKami di sini akan membahas materi berkaitan dengan konsep e-bisnis dan konsep e-commerce, sejarahnya, perbedaan dan persamaan dari keduanya, kemudian peran e-bisnis, dan model-model bisnis dari e-commerce. Saya sendiri akan membahas materi yang pertama, yaitu konsep e-bisnis dan konsep e-commerce. Apa itu e-bisnis? E-bisnis merupakan bisnis yang dilakukan melalui jaringan internet atau jaringan online sebagai channel ke konsumen atau pelanggan, ke mitra rantai pasokan, ke karyawannya, dan sebagainya. Nah, channel di sini itu maksudnya merupakan perantara yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh si pebisnis dengan pelanggan atau konsumennya, si pebisnis dengan mitra rantai pasokannya, atau si pebisnis dengan karyawannya melalui jaringan internet. Nah, e-bisnis itu sebenarnya tidak hanya mencakup jual beli online saja, tetapi segala kegiatan yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Misalnya nih, ada namanya layanan pelanggan. Contohnya seperti bank. Bank itu kan sekarang ada yang namanya mobile banking. Di situ ada pelayanan mengenai pembuatan rekening atau pembuatan kartu kredit, lalu ada transfer uang gitu kan sekarang tidak melalui outlet saja ya, tapi bisa melalui online. Nah, kegiatan ini itu disebut sebagai e-bisnis. Lalu ada digital marketing atau iklan digital. Misalnya melalui YouTube atau media sosial, itu juga e-bisnis. Kemudian ada online education atau e-learning. Itu kan merupakan kegiatan bisnis yang ada di bidang pendidikan, itu juga e-bisnis. Tadi kan kita sudah mengenal nih konsep e-bisnis itu seperti apa. Sekarang kita akan mengenal mengenai konsep e-commerce. E-commerce itu adalah proses menjual, membeli, mentransfer atau bertukar produk, layanan, dan juga informasi yang dilakukan melalui jaringan internet. Sebagai contoh, misalnya salah satu aplikasi e-commerce yang cukup kita kenal nih saat ini di Indonesia, yaitu Shopee. Di Shopee sendiri kan kita tidak hanya membeli saja nih atau menjual saja, tapi dari yang pertama sebelum kita akan membeli itu kan kita akan membaca mengenai deskripsi produk. Di situ itu akan terjadi pertukaran informasi produk dari penjual ke pembeli. Kemudian misal kita ingin custom produk atau menanyakan perihal stok produk, nah kita bisa memberikan pesan atau chatting ke penjualnya. Nah, itu termasuk layanan pelanggan. Dari rangkaian kegiatan yang dilakukan dari kita membuka Shopee sampai kita check out, nah itu termasuk rangkaian kegiatan e-commerce. Tadi kan kita sudah tahu nih kalau e-bisnis itu tidak hanya menjual dan membeli saja, tapi ada kegiatan lainnya. Nah, sedangkan e-commerce itu kan tadi kegiatan dari mulai menjual, membeli, dan bertukar informasi. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa e-commerce itu merupakan bagian dari e-bisnis, di mana sistem dari keduanya ini itu bergantung pada jaringan internet untuk mendukung proses kegiatannya. Memasuki pembahasan kedua, yaitu sejarah e-commerce yang dimulai pada tahun 1970-an, electronic data interchange dan electronic fund transfer. Kemudian pada tahun 1980-an, penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon.
Pada tahun 1990-an terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com itu menjamur. Pada tahun 1999, fokus e-commerce bergerak dari business to customer ke business to business. Pada tahun 2001, terjadi pergerakan fokus dari B2B ke e-government, e-learning, dan e-commerce. Teknologi pendahulu e-commerce ada EFT, dana dikirimkan secara elektronis dari satu perusahaan ke perusahaan lain dan terbatas di kalangan perusahaan besar, banyak digunakan di dunia perbankan. iOS adalah sistem yang dilakukan antar organisasi satu dengan yang lainnya. Travel reservation, sistem, dan stock trading. Dan ada EDI, Electronic Data Interchange, merupakan metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer, antar perusahaan instansi secara elektronis dengan menggunakan format standar yang telah disepakati. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan e-commerce dan e-business karena ada sedikit perbedaan kedua e-commerce ini gitu. Yang pertama itu e-commerce adalah segala jenis transaksi jual dan beli produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet itu sendiri. Nah, yang dimaksud di sini adalah semua transaksi jual atau beli lewat internet itu dinamakan e-commerce. Contohnya apa? Contohnya adalah kita melakukan transaksi lewat m-banking, membeli barang pakai Shopee Pay, itu dinamakan e-commerce karena melakukan transaksi jarak jauh dan menggunakan jaringan internet itu sendiri. Sedangkan e-business adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, e-business memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan basis internet itu sendiri. Nah, e-business itu sendiri adalah sebuah toko yang tidak hanya melakukan transaksi, tapi juga memiliki tampilan yang menarik yang membuat pelanggan itu tertarik. Contohnya apa? Contohnya ketika saya dalam website itu menjual beberapa produk seperti komputer, laptop, mouse, keyboard, spidol, dan banyak lainnya. Di situ saya mencantumkan deskripsi sesuai dengan apa fungsinya barang tersebut, sehingga menarik perhatian pelanggan untuk mengunjungi website toko saya dan mencari barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan itu sendiri. Sederhananya dari perbedaan e-commerce dan e-business itu sendiri yaitu untuk menjual secara online itu bisa dinamakan e-commerce. Namun, untuk membawa dan mempertahankan pelanggan dan mendidik secara online tentang produk atau layanan termasuk adalah e-business. Namun, mereka e-commerce dan e-business ini sama-sama menggunakan jaringan internet itu sendiri. Ini adalah gambar e-commerce system dan e-business system, yang dimana e-commerce dan e-business itu memiliki perbedaan tujuan. E-commerce bisa langsung ke customer dan e-business itu supplier. Tapi walaupun beda, mereka sama-sama menggunakan teknologi, yaitu teknologi infrastructure the-frame. Karena tanpa teknologi, jaringan dan internet, e-commerce dan e-business ini tidak akan berjalan dan berfungsi. Tapi saking majunya dan canggihnya teknologi sekarang, e-commerce dan e-business ini bisa dalam satu website seperti yang kita lihat sekarang di Indonesia itu sendiri ada yang namanya aplikasi Shopee, yang dimana kita bisa mencari barang apapun yang ada di Shopee dan berkomunikasi dengan supplier dan juga sekaligus bisa melakukan transaksi jual beli lewat Shopee, itu memakai Shopee Pay.
Lalu ada peran e-bisnis. Salah satu penerapan e-bisnis yang saat ini banyak mendapatkan sorotan yaitu e-procurement, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Tujuan diadakannya pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik diantaranya yaitu: yang pertama, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Yang ketiga, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. Yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Lalu ada manfaat e-bisnis. Manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau pembisnis perorangan diantaranya: yang pertama, memperpendek jarak. Yang kedua, memperluas pasar secara global. Yang ketiga, memperluas jaringan-jaringan mitra kerja. Yang keempat, semua pengeluaran biaya terkendali. Yang kelima, efisiensi cash flow terjamin dan lain sebagainya. Lalu ada manfaat e-bisnis bagi konsumen. Yang pertama, efektif. Yang kedua, semua biaya terkendali. Yang ketiga, aman secara fisik. Yang keempat, harga lebih murah. Dan terakhir, fleksibel. Lalu, manfaat e-bisnis bagi masyarakat pada umumnya, yaitu peluang kerja baru dan wahana kompetisi. Kemudian ada model-model bisnis e-commerce, ada 4, yaitu yang pertama EAI atau Enterprise Application Integration, yang berarti konsep integrasi berbagai proses bisnis memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Yang kedua, SCM, Supply Chain Management, yang berarti manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Yang ketiga, CRM atau Customer Relationship Management, yang berarti sistem komunikasi real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Dan yang terakhir ada ERP atau Enterprise Resource Planning, yaitu sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Lalu di sini ada 7 model-model bisnis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business, yang dimana itu website jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dengan pengecer. Lalu yang kedua yaitu business to consumer, berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan lainnya. Contohnya itu lazada.co.id. Lalu yang ketiga yaitu consumer to consumer, yaitu model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua pihak tidak bertemu secara langsung, namun hanya lewat platform online pihak ketiga. Contohnya itu Tokopedia sama Bukalapak. Lalu yang keempat yaitu consumer to business, yang dimana itu website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Lalu yang kelima itu business to administration, yang dimana itu mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan layanan pemerintah. Contohnya itu pajak.co.id dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang keenam itu consumer to administration. Website e-commerce itu memiliki model bisnis yang sama dengan business to business, hanya saja melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dengan administrasi publik. Jadi sama aja. Untuk BPJS itu contohnya itu BPJS Kesehatan dan Pajak. Yang terakhir itu atau yang ketujuh online to offline, yang dimana itu mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik. Intinya konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online ke toko fisik. Contohnya itu kayak Alfacart.co dan Matahari Mall.